Untuk kalian yang masih bingung gimana caranya memilih sekolah pelayaran, berikut 5 tips memilih sekolahan pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tri Suryo Pranoto di channel ini. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang, sebelumnya saya meminta maaf untuk beberapa waktu yang lalu mungkin jarang ya saya bikin video karena saya harus persiapan, menyiapkan diri, menjaga kondisi badan karena saya ingin pulang dari Afrika ke Indonesia, jadi harus memerlukan waktu dan istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi tetap fit. Untuk kalian para pelaut yang masih di luar sana atau di luar negeri, sebaiknya tetap jaga kondisi agar selalu fit dan menjaga imun tubuh agar tetap stabil. Sekarang posisi saya ada di Wisma Atlet, di mana saya masih menjalankan karantina untuk prosedur yang sekarang TKW atau TKI atau sejenisnya yang bekerja dari luar negeri harus karantina, yaitu disiapkan pemerintah untuk karantina di Wisma Atlet. Untuk kalian bisa memilih antara Wisma Atlet atau hotel sendiri. Berhubung mungkin saya sedang menjalankan karantina, masih banyak waktu ya, saya gunakan waktu ini untuk berbagi informasi kepada kalian. Saya akan memberikan informasi dan pengalaman gimana sih cara memilih sekolah pelayaran. Saya akan memberikan 5 tips cara memilih sekolah pelayaran. 5 tips memilih sekolahan pelayaran. 1. Mencari informasi sekolahan pelayaran. Caranya gimana mencari informasi? 1. Kalian bisa membuka Google atau YouTube atau Instagram. Ya. Dan sekarang ini kan gampang ya mencari informasi, sumber-sumber informasi yang akurat itu. Terus kalian juga bisa tanya langsung ke kakak kelas kalian atau ke tetangga kalian atau ke saudara kalian mungkin yang sudah menjadi pelaut. Kalian cari informasi sebanyak-banyak mungkin untuk menggali informasi yang kalian inginkan. Dan tips yang nomor 2 yaitu alamat sekolah. Kenapa alamat sekolah? Bagi saya alamat sekolah itu penting karena kenapa? Nggak mungkin ya, saya asli dari Jawa, nggak mungkin saya langsung memilih sekolahan yang langsung mungkin ya di Makassar atau di Aceh atau di Sumatera. Nggak mungkin saya langsung ke sana tanpa pertimbangan, dan yang harus saya pentingkan yaitu adalah mengetahui alamat sekolah tersebut. Seumpama saya di Jawa, maka saya harus memilih di Jawa dulu. Di Jawa apa aja sekolahan sih? Mungkin ya ada PIP Semarang, ada Apelni, ada Polimerin, ada AMNI Semarang, dan itu saya akan mencari informasi ke semua sekolahan itu, apa sih keunggulan dan apa sih kekurangan dari sekolahan itu. Yang ketiga yaitu jurusan sekolah. Setiap sekolahan pasti mempunyai jurusan masing-masing. Kalian yang ingin masuk ke sekolahan pelayaran, pasti kalian akan diminta untuk memilih jurusan yang akan kalian pilih. Dan di sini saya menekankan ya, di sini sangat penting ya, sangat penting karena ini adalah awal karir kalian untuk kedepannya. Jadi pahami tentang jurusan sekolah, dan di jurusan sekolahan pelayaran
yaitu memiliki tiga jurusan sekolah pelayaran, yaitu ada nautika, teknika, dan KLK. Apa sih itu nautika? Nautika yaitu adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengemudi kapal dan dari daratan ke daratan yang lain. Dan di jurusan ini kalian bakal diajarkan tentang navigasi, keamanan dan keselamatan, serta bongkar muat. Dan yang jurusan kedua yaitu teknika. Apa sih teknika? Yaitu adalah orang yang lingkup kerjanya berada di suatu kamar mesin atau yang berhubungan dengan mesin yang di atas kapal. Dan di sini kalian akan diajarkan untuk cara mengoperasikan atau memelihara kapal yang berlayar sampai kapal ke tujuan dengan selamat. Dan yang ketiga yaitu ada jurusan KALK. Apa sih KALK? KALK itu singkatan dari Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Jurusan ini untuk menjadikan ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhan yang menguasai sistem manajemen transportasi nasional ataupun internasional. Dan biasanya jika nautika yaitu diambil dari SMA jurusan IPA dan teknika diambil dari SMK. KALK biasanya diambil dari sekolahan SMA atau SMEA yang berjurusan IPS. Tips yang keempat yaitu pahami sistem sekolahan. Di sini penting memahami sistem sekolahan karena sistem sekolahannya itu asrama atau bukan. Terus saya nggak memasalahkan asrama atau bukan ya, tapi kedepannya kalian itu harus belajar mandiri dan disiplin, karena biar kalian tidak istilahnya apa ya, tidak kaget untuk waktu pas masuk sekolahan tiba-tiba loh kok sekolahnya kayak gini ya, kok padat jadwalnya ya, kok banyak kegiatan yang ibaratnya secara fisik atau secara perkuliahannya jamnya kok padat sekali ya. Itu kalian harus sebelum masuk kalian harus belajar mengetahui atau memahami sistem sekolahan tersebut. Dan yang kelima yaitu diskusi kepada orang tua. Pada akhirnya kalian mengumpulkan informasi yang dari informasi mungkin dari YouTube, Google, tetangga, dan sudah memilih alamat yang pas, terus sudah memutuskan untuk memilih jurusan yang mana, nautika atau teknika, dan sudah mempelajari sistem sekolahannya. Yang kelima yaitu sangat penting karena yaitu diskusi dengan orang tua. Kenapa diskusi sama orang tua? Karena orang tua itu menurut saya itu penting karena kalian nanti akan dipertemukan di dua sisi, Pak, dua pilihan, dan pastinya kalian harus diskusi dengan orang tua. Dan orang tua yaitu memiliki feeling yang tepat untuk anaknya, di mana untuk anaknya yang lebih baik untuk kedepannya. Dan saya sarankan percayalah dengan pilihan orang tua tersebut. Meski orang tua kita kurang tahu tentang informasi-informasi dunia pelayaran dan segala macam, kecuali orang tua kalian adalah pelaut. Dan mungkin sini saya sarankan untuk yakini apa yang orang tua kalian pilih, karena di situ akan memberikan kalian kemudahan dan kelancaran untuk mencapai cita-cita kalian. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini tentang 5 tips cara memilih sekolah pelayaran.
Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tegakkan sholat, tunaikan zakat, jauhi riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.